Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pada bendera merah putih, hormat, gerak, tegap, gerak. Apa dulu? Yang tidak masuk hari ini? Masuk ya? Oke ya. Kalau tangga biasanya agak digeser, pokoknya agak kurang. Teman kemarin pada bab 2 masih ingat kita bahas tentang apa? Tentang apa? Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, yaitu tepatnya bab 3, kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kaitannya apa dengan pengertian kedaulatan? Belum tahu ya? Jangan bilang tidak tahu, belum tahu ya. Karena kita akan membahasnya. Ada yang sudah tahu tentang bentuk negara Indonesia? Bentuk negara? Cynthia? Hanya Cynthia saja? Yang lainnya? Belum? Nah, nanti kita bahas. Mungkin yang ketiga, ada yang sudah tahu bentuk-bentuk kedaulatan? Belum tahu ya? Seperti biasanya itu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan negara Indonesia tahun 1945. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah melalui pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran kali ini nanti Pak Karno akan menilai kalian. Karena kita memakai pembelajaran diskusi, jadi nanti Pak Karno tetap akan menilai kalian bagaimana sikap kalian, bagaimana keaktifan kalian di dalam belajar kelompok. Dulu untuk pembelajaran kali ini kalian mengamati dulu ya, mengamati 3 gambar ini ya. Gambar 1 dilihat. Paham? Jelas ini gambarnya? Jelas ya. Sampai 1 dan 3 sudah punya bayangan. Nanti kalian lebih aktif untuk membahas gambar-gambar ini yang nanti dikaitkan dengan tujuan dari pembelajaran tadi. Bisa? Saya minta nanti saya bagi lembar kerja kalian, nanti belajar bersama, diskusi bersama. Setiap gambar kalian buat 3 pertanyaan. Paham? Ada kendala untuk nomor 1? Sudah jadi? Ya, silakan diskusikan dulu pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kalau menjadi pemikiran kalian. Kelompok 2 sudah ada pertanyaan? Sudah jadi? Untuk mengumpulkan informasi, kalian sudah ada buku paket kelas 9, yaitu materi kita bab 3. Kalian bisa membuka halaman 53. Baca dulu, Pak Karno kasih waktu 5 menit. Kalian bisa menambahkan dengan kalimat-kalimat sendiri ya. Yang penting pertanyaan sesuai dengan jawaban sepemahaman kalian ya. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pertanyaan beserta jawaban yang telah kami diskusikan. Nomor 1. Apa bentuk negara Indonesia? Jawabannya, bentuk negara Indonesia adalah republik. Nomor 2. Apa dasar hukum
di belakang kedengaran? Dengar Pak. Tapi kurang keras ya. Ya, Pak. Ya. Tolong lebih keras lagi biar yang di belakang terdengar ya. Ya Pak. Yuk dilanjut. Nomor 3. Mengapa tertulis NKRI pada gambar tersebut? Karena Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke, merupakan kesatuan negara Republik Indonesia yang bersatu dan tidak bisa dipisahkan. Ya, silahkan. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya mau bertanya, kenapa Indonesia terbentuk republik? Karena sudah sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Terima kasih. Mungkin Pak Farah bisa menambahkan benar yang disampaikan Cynthia tadi bahwa kenapa kok berbentuk republik, karena sudah menjadi dasar hukumnya ya, yaitu tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Tadi disampaikan pasal berapa tadi? Pasal 1 ayat 1. Ya itu Pak Farah menambahkan itu dulu. Bisa dilanjut sekarang. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan buat Selamat pagi kawan. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan soal dan jawaban kami dengan hasil diskusi. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Kekuasaan yang tertinggi, undang-undang, dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Nomor 2, kedaulatan berasal dari bahasa apa dan apa artinya? Berasal dari bahasa Arab yaitu daulah dan memiliki arti kekuasaan tertinggi. Nomor 3, apa kedaulatan yang diterapkan Indonesia? Asia NKRI. Indonesia merupakan kedaulatan rakyat. Nomor 4. Apakah pulau-pulau di Indonesia boleh memisahkan diri dari Indonesia? Jawabannya tidak bisa, karena pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian dari NKRI. Teman-teman ada yang ditanyakan? silakan saja berdiri. Yuk. Di Papua ada gerakan yang memisahkan diri dari Indonesia. Apa pendapat kelompok kalian? Terus sebelum itu, saya menonton TV ya, fakta itu ya, berita itu ya. Ya kita tahu bahwa di Papua itu ada gerakan namanya OPR, Partai Papua Merdeka. Jadi ditanyakan bagus. Silakan kelompok 2 untuk menanggapinya. Bagaimana pendapat berkaitan dengan gerakan tersebut yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia? Silakan. Menurut saya tidak boleh dibiarkan. Kalau bisa, pergerakan itu harus dicegah oleh TNI dan Polri supaya wilayah Indonesia tetap utuh. Boleh Bapak menambahkan? Silakan duduk saya. Tadi dilakukan oleh TNI dan Polri untuk mencegah dari kegiatan OPR tadi biar tidak memisahkan diri. Cukup TNI dan Polri saja? Tidak ya? Apa? Masyarakat ya, yaitu rakyat Indonesia ya. Ya. Supaya bisa tercipta NKRI yang tidak bisa dipisahkan. Ya, bagus. Bisa dilanjut? Ada yang bertanya atau gimana? Silakan. Ya, dari kami kelompok 2. Terima kasih. Selamat pagi. Tepuk tangan buat kelompok saya. Saya akan mempresentasikan hasil pertanyaan dan jawaban kami. Nomor 1. Mengapa negara Indonesia dan Australia melakukan perjanjian atau kerjasama? Karena Indonesia memerlukan bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Nomor 2, apakah perjanjian atau kerjasama Indonesia Australia termasuk bentuk kedaulatan? Ya, berkaitan dengan bentuk-bentuk kedaulatan keluar karena
Kedaulatan keluar tujuannya untuk bekerja sama. Nomor 3. Dari pertanyaan kedua, sebutkan bentuk-bentuk kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Apakah dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada pertanyaan? Ada. Ya, ayo silakan. Tadi kan kelompok 3 menjelaskan kedaulatan keluar dan ke dalam. Saya bertanya tentang kedaulatan ke dalam. Kalau maksudnya Mario mungkin tadi kan sudah menyampaikan bahwa tadi jawaban pertama juga ya kedaulatan ke dalam, dan bahwa yang ditanyakan Mael adalah Kedaulatan ke dalam. apa pengertian. Apa pengertian kedaulatan ke dalam? Itu saja. Berikan contohnya. Oh, berikan contohnya. Oke, silakan kelompok 3. Menurut kelompok kami, kedaulatan ke dalam yaitu kekuasaan untuk mengatur negara sendiri. Izin saya tambahkan contohnya. Contohnya pemilu dan lain-lain. Pemilu. Ya. Kamu boleh tanya? Pemilu, contoh pemilu itu yang pemilu itu lebih detailnya pemilu yang seperti apa? Pilkada, pilpres, dan lain-lain. Oh, pilkada. Oh, pilkada? Pemilihan? Wah, tadi pilpres ya? Pilpres tahu? Pemilihan presiden, iya, bagus. Bisa ada yang menambahkan? Silakan kalau dilanjutkan, ada pertanyaan atau jawaban? Enggak ada. Oh, sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Kita evaluasi dari kegiatan diskusi tadi bahwa yang kita bahas ada berapa tadi? 3 ya. 1. Yang kedua? Yang ketiga? Siapa yang sudah tahu bentuk negara Indonesia? Kalau tahu angkat tangan. Tahu semuanya ya? Apa jawabannya? Yang kedua, apa itu pengertian kedaulatan? Sudah pada tahu? Yang tahu angkat tangan? Wah, bagus. Yang ketiga, apa itu bentuk-bentuk kedaulatan? Sudah tahu? Yang tahu angkat tangan? Coba ingat tadi bentuk kedaulatan ada 2 ya tadi bentuk kedaulatan. Manfaat apa yang kalian peroleh tadi ya? Manfaat apa tadi? Disiplin, bekerja sama, dan Disiplin, bekerja sama, dan diskusi. kemudian manfaatnya apa? Menambah dalam hal materi diskusi tentang apa tadi? Bergaul. Ya. Dan yang ketiga, dari kegiatan awal sampai akhir tadi, sampai presentasi sampai selesai, tidak lanjut untuk pertemuan berikutnya itu apa sih? Dilihat dari diskusi kalian, tidak lanjutnya apa? Kedepannya kalian pengen apa setelah belajar bersama ini? Kedepannya kalian pengen menambahkan apa? Lebih menambahkan apa? Ya, kedisiplinan. Oh, kedisiplinan dalam pertemuan berikutnya, ya, masih kaitannya dengan kedaulatan negara Indonesia. Yang perlu kalian pelajari untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya adalah kita akan membahas tentang dulu ya, tentang teori pergaulan. Kalian nanti setelah ini bisa fokus, pinjam buku, kemudian kalian pelajari apa itu pergaulan. Apa? Terima kasih dan tepuk tangan buat kita semuanya yang sudah melakukan diskusi. Untuk semangat lagi. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum